Minasan, spoiler chapter 111 Record of Ragnarok telah rilis dengan judul Sejarah yang Terhapus, di mana Golnir berhasil membuat segel ilahi yang bernama Gleipnir untuk menyegel 4 dewa primordial. Namun sialnya, Golnir harus dipenjarakan Minasan. Oh iya, siapa tahu ada yang ingin berdonasi, silakan klik link Saweria yang ada di deskripsi ya. Oh iya, karena ini hanya spoiler teks dan tidak ada gambar raw yang keluar, jadi nikmati saja apa adanya Minasan. Spoiler dimulai di mana kita dijelaskan tentang apa yang tertulis dalam buku Golnir, bahwa cinta tidak semestinya iri, cinta tidak membanggakan diri, dan cinta tidak sombong. Tetapi cinta justru membimbing kebenaran dunia, dan bahwa buku itu ditulis dengan sepenuh cinta serta keyakinan sang penulis agar kata-kata tersebut tetap abadi. Kita pun akhirnya tahu bahwa 11 entitas para pembunuh dewa yang terdiri atas 4 pilar primordial dan 7 dewa pengikut berusaha menghancurkan seluruh dewa yang ada. Sebagai tanggapan, 77 dewa primordial bangkit untuk melawan mereka. Pertempuran besar di antara kekuatan ilahi ini kemudian dikenang sebagai Ragnarok, senja para dewa primordial. Namun di hadapan kekuatan luar biasa dari 4 pilar primordial, ke-77 dewa tersebut mulai tumbang satu persatu Minasan. Kita lalu diperlihatkan bagaimana para dewa yang mengutuk nasib mereka karena kewalahan oleh kekuatan pilar primordial bersama 7 dewa lainnya. Lebih dari setengahnya telah kalah dan yang bisa mereka lakukan saat ini hanyalah bertahan. Beberapa mengatakan bahwa hanya 2 pilihan yang tersisa, yaitu mati atau menyerah. Di tengah keputusasaan itu, Eirin menyemangati semuanya, menyatakan bahwa mereka belum boleh berlutut karena mereka semua masih memiliki anak-anak mereka, yaitu para dewa yang harus dilindungi. Tiba-tiba, Golnir datang sambil berteriak agar mereka menunggu, mengatakan bahwa dia akhirnya tiba dan semua harus tenang serta mendengarkannya. Ia menyebut bahwa apa yang dikerjakannya telah selesai tepat pada waktunya. Eirin memintanya untuk tenang, tetapi Golnir menegaskan bahwa justru merekalah yang harus menenangkan diri. Semua bertanya-tanya apa yang telah Golnir ciptakan. Tidak ada sihir maupun senjata yang berhasil melawan para dewa. Golnir pun setuju, mereka tidak bisa mengalahkan para dewa, tetapi mereka tidak membutuhkan senjata. Karena saat ini, Golnir telah menciptakan Gleipnir, yaitu segel ilahi. Golnir pun menjelaskan bahwa para dewa bisa ditangkap di dalam Gleipnir. Segel itu adalah adaptasi dari sebuah teknik pengendalian ruang waktu yang bekerja dengan memanfaatkan ruang dan waktu untuk menciptakan penjara yang mustahil ditembus. Golnir berkata bahwa mereka harus menyalurkan kekuatan mereka ke dalam inti, memaksa esensi ilahi hingga mencapai titik tertinggi, lalu mengaktifkan mantra tersebut. Namun ada masalah. Teknik ini masuk dalam kategori terlarang. Mereka harus mengorbankan kekuatan hidup mereka sendiri untuk menyegel para pilar primordial dan tidak ada cara untuk mengetahui berapa banyak kekuatan hidup yang diperlukan. Selama Gleipnir mempertahankan proses penahanan, segel tersebut akan terus menyerap kekuatan hidup mereka tanpa henti, yang berarti beberapa di antara mereka mungkin akan lenyap karena menggunakan kekuatan itu. Penjelasan ini membuat seluruh dewa terkejut. Para dewa kemudian berkata kepada Golnir bahwa jika itu satu-satunya cara agar mereka bisa mengalahkan para pilar primordial, maka mereka menerimanya. Sudah saatnya menyusun rencana untuk mewujudkannya. Kita pun akhirnya melihat pertempuran melawan 4 pilar primordial untuk menyegel mereka, namun hanya sedikit yang berhasil bertahan hidup. Golnir meratapi hal itu, bertanya-tanya, mengapa dia tidak mati? Mengapa mereka tidak membiarkannya mati seperti yang lainnya? Eirin menenangkannya, mengatakan bahwa dia telah melakukan banyak hal, bahwa dia telah menyelamatkan dunia, dan bahwa kini dia harus beristirahat.
Golnir pun berterima kasih sambil menangis dan para dewa yang selamat melihatnya dengan senyuman lembut. Di sisi lain terlihat para dewa primordial berkumpul dalam sebuah pertemuan dan terungkap bahwa dari 77 dewa hanya 7 yang selamat. Mereka terpaksa mengambil keputusan penting karena mereka tidak tahu apakah informasi tentang para pilar primordial harus diteruskan kepada generasi mendatang atau disembunyikan sepenuhnya. Karena pecahan-pecahan dari keilahian mereka tersebar di seluruh dunia. Siapapun yang mempelajari informasi ini suatu hari nanti bisa saja mencarinya. Dan segel itu bisa saja pecah. Setelah berdiskusi panjang, mereka memutuskan bahwa yang terbaik adalah menghapus dari ingatan seluruh dunia keberadaan 4 pilar primordial dan peristiwa Ragnarok. Lalu menanamkan sejarah palsu sebagai gantinya. Tiba-tiba, Golnir datang sambil berteriak, "Tidak!" Golnir memerintahkan mereka untuk tidak memikirkan hal seperti itu. Dia menegaskan bahwa sejarah harus diteruskan, bahwa semua orang harus mengetahui kebenaran tentang para dewa primordial dan Ragnarok. Namun, mereka menjawab bahwa semuanya harus dirahasiakan agar tidak ada pihak yang berniat jahat dan dapat membebaskan segel tersebut. Golnir lalu mengatakan bahwa suatu hari seseorang pasti akan menemukannya juga dan hasilnya akan tetap sama. Golnir berkata bahwa semakin berbahaya sebuah informasi, semakin informasi itu seharusnya dibagikan. Selain itu, mereka semua sudah mengorbankan kekuatan hidup mereka untuk Gleipnir dan akan sangat tidak bertanggung jawab bila mati sambil menyembunyikan kebenaran. Namun, para dewa itu mengatakan bahwa solusi terbaik adalah memotong semuanya sampai ke akar dan bahwa kebenaran akan disembunyikan untuk selamanya. Sayangnya, tidak ada yang mendukung Golnir sehingga mereka akhirnya mengurungnya. Golnir yang kini dianggap berbahaya dijadikan tahanan. Meski begitu, dia tetap percaya bahwa di masa depan akan muncul seseorang yang mampu mengalahkan para pilar primordial. Namun, para dewa berkata bahwa mereka mempercayai segelnya, bahwa segel itu tidak akan pernah pecah dan mereka meninggalkan Golnir tetap terkurung. Namun beberapa dewa muda tidak mempercayai keputusan itu Minasan, terutama Verdis yang merupakan murid dari Golnir. Para murid Golnir berusaha membebaskannya dari penjara dan membawa barang-barangnya agar dia bisa melarikan diri. Namun Golnir mengatakan bahwa mereka tidak perlu mengkhawatirkannya. Dia meminta mereka sebagai para dewa untuk fokus menciptakan sesuatu yang baru. Golnir lalu memberikan sebuah talisman dan beberapa barang pribadinya. Meskipun para murid bersikeras untuk membawa Golnir atau tetap berada di sisinya, namun Golnir berkata bahwa mereka tidak boleh membuang waktu untuk dirinya. Dan bahwa dengan barang-barang yang dia berikan, mereka bisa membangun sebuah desa tersembunyi. Setelah berhasil melarikan diri, Golnir kabur dari 6 dewa primordial yang tersisa dan menuju ke ujung terjauh dari wilayah perbatasan. Dalam kondisi tubuh yang hampir lenyap, Golnir memaksa diri untuk menulis sejarah yang terhapus serta metode untuk membuka Gleipnir ke dalam sebuah buku. Kata-kata yang muncul di prolog bab tersebut juga tertulis kembali pada akhir buku itu yang menutup seluruh kisahnya. Dan spoiler chapter 111 Record of Ragnarok pun hanya sampai di sini Minasan. Wah, kasihan juga ya Golnir. Dia adalah dewa yang paling berjasa setelah mampu membuat segel, tapi malah berujung dipenjarakan. Oh iya, sepertinya kita akan mendapatkan 2 chapter sekaligus yang berarti masih ada spoiler chapter 112. Tapi sekarang belum rilis. Jadi saya akan langsung upload jika rilis hari ini ataupun besok. Oke deh Minasan, sampai jumpa di video selanjutnya ya. Dah.